warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun. Ya pun. Bersama saya lagi Novelia Yulisin Sanggem di program podcast Cawa Ekam. Kali ini kita ada di segmen pergerakan. Pergerakan dan politik ya. Soalnya di sini beliau yang sudah hadir di studio Cawa Ekam adalah orang pergerakan yang sedang berpolitik praktis di partai Prima. Iya. Perkenalkan beliau bernama Dede Sulaiman. Salam rakyat adil makmur. Salam rakyat adil makmur ya. Apa kabar Bang Dede? Alhamdulillah baik Mbak Nopel. Alhamdulillah ya. Kayaknya sudah berapa bulan purnama kita nggak ketemu? Ada sekitar 7 bulan purnama kemungkinan ya. Iya. Gimana nih keadaannya? Sehat? Alhamdulillah sehat dan masih fokus di advokasi rakyat, juga fokus dalam pengembangan Partai Rakyat Adil Makmur agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat. Wah, fokusnya di ini ya. Sekarang tahapan apa? Verifikasi ya? Sementara ini kita lagi bangun administratifnya. Administratifnya. Iya, administratif di partai. Kemudian kita coba keliling di beberapa kabupaten untuk membantu kerja-kerja kabupaten juga. Ini Bang, kemarin saya sempat baca nih di broadcast kawan-kawan di grup-grup WA. Menarik Bang Dede bicara soal bubarkan komite. Yeah. Wah, ini termasuk salah satu gerakan yang sangat unik. Sangat unik dan kenapa? Jadi gini, terhadap segmen kita itu kan di dunia pendidikan tingkat SMA SMK ya. Oh, ini ambil provinsi ya? Iya, kita ambil provinsi. Kemarin di beberapa pelapor kita itu rata-rata adalah orang tua dari anak-anak SMA dan SMK di Lampung ini kan gitu. Kemudian adanya lagi terkait soal mereka ini mengeluh soal biaya pendidikan, gitu, yang harusnya SPP dan uang pembangunan. Dan notabene ini mereka ini yang melapor ke kami ini adalah orang-orang yang dari kaum miskin ataupun tidak mampu dengan memiliki syarat-syarat dengan memiliki syarat-syarat seperti kartu-kartu bansos mereka memiliki dan aktif sebagai penerima bansos. Oh gitu. Ya, jadi kan ini kan aneh kok mereka kaum memang tidak golongan dari kurang mampu tapi mereka dikenakan biaya. Bahasa dunia pendidikan itu reguler ya? Iya. Maksudnya reguler. Reguler. Apakah tidak? Kenapa mereka bisa masuk reguler padahal mereka pakai bansos? Kenapa nggak? Apa sistem di provinsi ini? Jadi gini, kalau terkait jalur masuknya yang pertama dari satuan pendidikan atau materi ini entah dinas ataupun pihak sekolahannya dan satuan pendidikan tersebut kurangnya evaluasi terhadap informasi mereka terhadap masyarakatnya gitu. Sosialisasinya gitu. Dan apakah sosialisasi tersebut tepat sasaran atau tidak kan mereka tidak mengevaluasi soal itu. Jadi banyak juga orang-orang tua ini yang akhirnya berpindah ke jalur reguler gitu kan. Padahal sebenarnya juga dalam jalur afirmasi itu ini juga kelemahannya adalah kita dibatasi kuotanya. Kalau tidak 15% untuk kuota afirmasi gitu kan. Jadi imbasnya adalah ketika orang-orang yang tidak tercover dari jalur afirmasi ini dia akan otomatis milih reguler. Karena orang tuanya berharapnya kan adalah anaknya penting sekolah dahulu kan gitu baru kita pikirkan. Dan itu juga sebenarnya ini kan menariknya adalah ini kan sumbangan bentuknya. Kalau sumbangan itu kan berbeda dengan pungutan. Jadi kalau sumbangan melaksanakan komite itu adalah pemberian si orang tua siswa ini dalam berbentuk uang, barang atau jasa tanpa tapi tidak mengikat dan tidak memaksa. Serta tidak berimplikasi terhadap akademik dan akademik ya. Seperti kan kadang-kadang kalau belum bayar nih kejadiannya adalah dia tidak dapat nomor ujian, itu benar kan? Kemudian tidak dapat semester atau dapat banyak tidak diberikan. Bahkan mirisnya adalah sampai anak lulus pun tidak dapat ijazah dan itu masih ada gitu sampai sekarang. Ini ya beberapa laporan lagi masuk kita dan itu memang belum terselesaikan. Dan secara administrasi mereka memiliki kartu-kartu bansos tersebut dan mereka juga ada kemarin sempat tuh di jalur afirmasi juga malah kena biaya tersebut kan aneh gitu loh. Evaluasinya seperti apa kan kita nggak paham juga gitu kan. Kalau nggak salah dalam komite nih ya, dalam komite itu memang sekolah itu mengundang orang tua lalu dengan bahasa basi ya, dengan bahasa basi dalam obrolan itu akhirnya mereka mendandatangani pernyataan menyetujui dengan sekian rupiah. Itu gimana itu? Jadi apakah
masyarakat artinya sudah menyetujui dong gitu loh. Iya. Sekolah kan bisa menampik hal itu ini. Seperti apa Bang? Jadi gini, kalau bicara soal pernyataan tersebut, tupoksi komite itu ada dalam Permendikbud nomor 75, ya kan gitu loh. Tapi dia kan mengatur juknis dan juklatnya kan gitu. Komite mengumpulkan, kita lihat adalah dari si ibu yang lapor, kronologis mereka menceritakan, mereka hanya dikumpulkan, langsung membicarakan dengan basa-basinya, ya kan, dengan mungkin memperkenalkan ini loh sekolahnya segala macam, ya kan. Kemudian basa-basinya kan gitu. Kemudian mereka langsung mengarahkan ke arah pembiayaan di sekolah. Ini bisa kita lihat kan gini, kalaupun dia ini sumbangan, artinya tidak mematok atau tidak mengikat, tidak boleh mengikat. Tapi kan kita lihat setiap tahunnya ini stuck biaya tersebut. Komite ini kan, misalnya satu SMA itu kan 300. Bahasa dalam apa ya, bahwa dalam komite itu tidak boleh mengikat. Iya. Ada nggak bahasa tidak boleh mengikat itu? Ada. Artinya ketika sekolah membuat sebuah pernyataan, artinya mereka dengan sengaja mengikat ya? Iya, seperti Udah itu. salah nggak itu? Benar, itu menurut kami ya salah itu, karena dalam PP 8 itu juga jelas di poin pasal 52 poin E itu jelas bahwasanya pungut atau sumbangan itu tidak memungut terhadap siswa yang kurang mampu. Itu ada di poin tersebut, gitu loh. Nah, itu kemana gitu kan? Dan ada yang ini lagi nih. Apa beda uang komite dengan pungli? Jadi katanya nggak boleh memungut ya, kalau di sekolah itu. Apa tuh? Ada nggak pembedanya? Pembedanya sebenarnya pungli bukan hanya di bahasa. Sebenarnya pungli kalau menurut saya. Karena gini, antara bahasa dan kenyataan di lapangan itu berbeda. Mereka bilangnya ini biaya sumbangan sukarela. Benar ketika si orang tua membayarkan biaya tersebut adalah berbentuk kopelan ya mereka dapat ya. Misalnya dia mencicil 1 juta nih, dia berbentuk kopelan, sumbangan sukarela tertulisnya. Gitu ya. Tapi dalam perjanjian di situ tertulisnya adalah SPP. Iya kan, sumbangan pungutan pendidikan. Jadi dalam kopelan itu tidak tertulis SPP ya? Iya. Hanya sejumlah sekian. Sumbangan sukarela. Iya, ini kan ininya. Iya. Jadi kemudian kan kalau bicara kita sekolah dulu SPP itu kan adalah jelas Januari berapa, Februari berapa, kan ada kartu SPP-nya misalnya gitu. Tapi ini kan tidak, ibunya ada kopelan. Sebenarnya SMA, SMK ini sebenarnya sudah lepaskan nggak sih si SPP ini? Kenapa mereka tidak mau menuliskan SPP? Sebenarnya kalau bicara pungutan itu kan sebenarnya sudah dari Kementerian Tata ini kan sudah tidak diperbolehkan memungut biaya apapun dari si orang tua. Termasuk SPP. Gitu ya. Oh, pantesan dalam kopelan itu tidak ada tertulis. Termasuk SPP, tapi kan yang disambungkan adalah bicaranya adalah di pendanaannya ya, soal pendanaan pendidikan kan ada memang dibebankan oleh orang tua atau peserta didiknya kan gitu loh. Tapi kan namanya itu kan dia harus punya juga teknisnya, ya kan. Yang pertama harus memiliki komite itu harus ada proposal lah, ya kan, ada proposal, ada investasi jangka panjangnya mau seperti apa kan gitu loh, disetujui oleh Dewan Pendidik kan gitu kan, aturan mainnya. Tapi kan kalau kita lihat juga kan seperti setiap tahun ini yang dikumpulkan adalah siswa-siswa yang baru, orang tua siswa baru, ya kan, tahun ajaran baru, dan mereka hanya membicarakan soal biaya si anak tersebut yang baru ini kan gitu. Yang kelas 2, kelas 3 itu kan nggak ada lagi kan kumpulan-kumpulan seperti itu kan gitu loh. Harusnya kan komite juga harusnya mengumpulkan, karena dia harus melaporkan keuangan tersebut terhadap si para orang tua siswa. Artinya transparansi ya di sini ya, transparansi. Jadi untuk apa, terkumpul berapa, kan gitu-gitu harus dibuka. Oh iya benar. Jadi bukan. Dan kemudian kan dimasukkan ke dalam rekening bersama antara komite dan pihak sekolah. Oh iya. Kan gitu kalau bicara. Iya, memang artinya anggaran komite ini masih rancu ya. Iya. Tadi bicara soal masyarakat tidak mampu, terus bicara soal mereka yang sudah punya bansos dan lain-lain. Kenapa isunya malah bubarkan komite, ya kan? Artinya apakah semua masyarakat Provinsi Lampung ini berhak untuk pendidikan gratis? Sebenarnya kalau bicara kita secara negara memang kan kondisi dan keuangan segala macamnya ya kita fan-fan aja lah, dan itu kita kan tidak ingin membangun. Ya. Bahwa ya kalaupun memang ada subsidi silang, ya kan, subsidi silang itu ya kita sepadan subsidi silang, artinya orang yang mampu ya harus membayar kan gitu sih. Cuma kan yang lebih mirisnya adalah ini kan rata mereka mengumpulnya. Bahkan yang orang punya bansos tersebut yang harusnya dilindungi oleh negara ini kan justru ikut ditarik biaya pendidikan kan gitu loh. Belum lagi ada kasus-kasus yang di kami itu adalah pelapor di kami, mereka ini dapat dana bantuan PIP loh, ya kan, PIP gitu kan gitu. Tapi dipotong langsung oleh pihak sekolah karena untuk alasan bayar
komite kan gitu loh, Iya. SPP. Kalau bahasa di lapangnya SPP kan gitu Iya. loh. Dan biaya uang gedungnya. Iya. Tahun ya, ada dapat PIP apa PIP Iya, itu ya. PIP. Dari bank nggak boleh diambil sama muridnya langsung, dia harus diambil sekolah karena dari sekolah langsung diambil itu. Ya, karena gini, kalau kasus yang ini setahu saya dapetinnya pas ini COVID merajalela ini ya. Karena mungkin mereka banknya ada pembatasan segala macam. Kemudian makanya disuruhlah pihak sekolah untuk mengambil. Tapi kan teknisnya siswa memberikan kuasa kepada sekolah, kan gitu sih sebenarnya. Kan harusnya kalau siswa dikuasain ke sekolah ini tugasnya hanya mengambil dan menyalurkan kembali utuh kepada si siswa, bukan langsung dipotong. Ini kan salah. Ini tapi kejadiannya langsung dipotong untuk biaya SPP. Oh iya gitu. iya. Jadi itulah alasan dari Bang Dede. Ya. Akhirnya Komite bubarkan. kita merasakan gini, jadinya komite ini justru malah jadi apa ya? Jadi penekan gitu loh kan, jadi penekan siswa, para orang tua untuk membayar gitu. Jadi terhutang, mereka anggapnya sebagai hutang piutang kalau tidak membayar pun gitu kan sampai di lulusan. Jadi artinya kan peran serta komite ini juga melenceng dari tujuannya dibentuk komite kan gitu. Ya artinya kalau memang ini evaluasi pemerintah baik provinsi maupun pusat ya kalau memang ini kan kita minta bubarkan komite daripada meresahkan para orang tua siswa kan gitu loh. Benar, kok sumbangan kok jadi hutang nyumbang kan ya. Ini masih ada di beberapa SMA dan SMK yang memang ijazahnya ditahan sampai masih ada ya? Masih ada. Wah, ini nggak boleh ya. Untuk sekolah-sekolah SMA dan SMK harus ya kan dunia pendidikan lebih mengerti lah soal redaksi bahasa ya. Sudah bicara sumbangan ya nggak boleh, yang tidak boleh mengikat ya jangan malah dunia pendidikan yang bahasa redaksinya harus lebih tegas, lebih jelas. Paham, karena mereka kan pendidik ya kan. Iya, lebih paham kok malah. Kosakata artikulasi dari sumbangan itu kan jelas. Malah dibuat ini ya, bias. Oke, ini siapa ini yang berperan sebenarnya? Salah kepala sekolahnya atau dinasnya nih? Sehingga tiap sekolah ini membuat adanya komite anggaran-anggaran dalam komite. Jadi teknis di lapangannya seolah-olah ini komite tidak banyak berperan, justru malah pihak sekolah yang banyak berperan gitu. Komite hanya sebagai kambing hitam dibuatnya. Komitenya. Iya. Jadi bukan komite yang hadir di sekolah ketika dia membayar, gitu kan, tapi ada bendahara sekolah. Iya. Kan? Benar, itu bendahara sekolahnya. Gitu loh. Artinya kan ada ketentuan siapa penunjuknya. Iya. Jadi perankan gitu loh kan. Iya. Jadi perannya malah sekolah ya. Iya. Nah ini kembali ke pertanyaan tadi. Sebenarnya titik salahnya ini di mana? Sekolahkah? Karena komite kan sebagai kambing hitam nih bahasanya ya, sebagai alatnya saja nih untuk bicara bayar uang komite katanya. Dari sekolahnya atau dari dinasnya ini sebenarnya sudah turun down apa ya bahasanya itu ya? Kalau bicara itu sebenarnya salah sekolah lah. Sekolah bukan dinas ya? Ya termasuk dinas ada kong kali kong mungkin ya. Mungkin loh. Dugaan kita kan mungkin kalau terjadi kong kali kong. Iya, kok bisa semua sekolah sama gitu ya? Sama, kemudian kan harusnya kan ketika terjadi ini kan penyambung. Sekolah adalah satuan pendidikan, ya kan? Artinya di bawah koordinasi juga dengan dinas gitu loh. Harusnya dia kan berkoordinasi. Terhadap ini kayak mana sih aturan mainnya kan gitu. Terhadap warga miskin ini bagaimana aturan mainnya kan gitu-gitu sih harusnya gitu loh. Tapi kan terjadinya seolah-olah ya mereka ketika ada laporan aja baru. Iya, dan memang benar apalagi masalah Covid kemarin ya, sampai hari ini masyarakat kita yang pegang bansos atau nggak pegang bansos juga terimbasnya sangat luar biasa. Untuk hidup dan nafas mereka saja mereka sudah ini banget ya, apalagi harus ditekan lagi soal biaya komite sekolah. Ini harus ada kebijakan lah dari dinas ya, dinas ini yang harus lebih tegas ya, dinas provinsi, dinas pendidikan siapa dinas sekarang? Dinas pendidikan provinsi terakhir masih di Sulpakar ya. Udah pindah khusus. Tapi PLT ya beliau ya. Apa di PJ di daerah mana? Suci ya, kalau salah. Sudah menghubungi dinas untuk. Kalau dinas kita hanya ditemui oleh beberapa sekretaris dan kabit, mungkin kabit SMA. Apa kata mereka? Ya sebenarnya kalau memang dia memang nggak mampu ya memang harusnya gratis loh. Kok sekolah nggak gratis kan? Nah gitu kan artinya penyambung sebenarnya di satuan pendidikan sebenarnya sekolah. Jadi apa solusinya? Apakah mereka membuat surat pernyataan dari kelurahan bahwa mereka tidak mampu atau bagaimana untuk ke pihak sekolah? Atau cukup bicara di sekolah? Bicaranya ini kan sumbangan sebenarnya. Kembali ke situ dulu loh.
Oh ya, Iya kan? kembali Mau lagi. dia pakai SKTM mau ini. SKTM, Iya. mau SKCK, mau Iya. apapun itu, ketika bicara sumbangan, maupun dia dibilang sudah terhutang, ijazah ini nggak Iya. bisa diambil. Kalau si beliawan ini mampunya cuma menyumbang sekian, harus Iya. terima sekolah. Itu Sumbangan bentuknya. sumbangan. Iya, Nah, itu harus dipahami oleh para orang tua. para orang tua dan para, Para sekolah guru, juga. para Sekolah sekolah juga harus gitu. tahu dong yang namanya sumbangan nggak boleh diikat, Ya. apalagi dipaksa untuk mengikat dengan menyatakan langsung menyodorkan surat pernyataan. Ya. Itu artinya sengaja loh. Benar. Sengaja loh, sengaja sudah disiapkan nih pernyataannya. Gitu Iya. ya. Kalau bicara itu kan gini. Kalau dulu ya, Iya. kalau dulu itu yang disebut kalau dulu guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, sekarang akan berbeda biasanya kan. Jadi apa? Ya, Jadi apa? tahu. Belum. Silakan menafsirkan sendiri kan itu. Tafsirkan sendiri orang Dulu jadi pahlawan sama tanpa ya. tanda jasa kan gitu. Sekarang ya silakan menafsirkan. Sekarang banyak jasanya. Iya, itu titiknya. Sebelum adanya pembubaran komite, titiknya di Iya, situ. Nah, paham ini itu dulu. Iya, nah ini kabar gembira ya buat masyarakat Lampung, khususnya SMK, SMP, SMK, SMA. Jika terkendala soal anggaran-anggaran komite, gelisah, soal bagaimana bisa ngambil ijazah, murid ijazah anak-anaknya, boleh nanti komunikasi dengan Prima, Partai Prima Selampung. Beliau akan mengkoordinir ya, Iya, siap. mengadvokasi tentang dunia pendidikan, yang pada titik intinya adalah bahwa uang komite adalah uang sumbangan. Sumbangan itu tidak mengikat dan bisa berapapun. Betul. Iya kan, Semampu orang tua. Semampu orang tua. Tapi juga enggak yang lagi wah, kamu orang juga enggak. Untung nih lagi ini nih, jangan juga. Sekolah kan juga butuh anggaran ya. Ya. Jadi kalau mampu ya kenapa enggak? Ya enggak. Tapi kan ini kan aneh, makanya kenapa mereka bertahan dengan kondisi besaran komite segitu? Alasan mereka yang kita dapat dari para orang tua adalah yang pertama mereka perlu perawatan sarana prasarana. Loh, itu kan ada Iya, dana ini kata operasional mereka, ya. ini kata mereka yang kita Terus dapat dana operasional untuk apa? dari Jam kronologis, ya. kemudian Terus. bayar guru Aku cuma honorer, kan guru gitu. honorer. Nah, Iya, guru gimana honorer bayar sebenarnya guru-guru siapa ini? sih yang bayar? Seharusnya itu sudah dianggarkan oleh negara. Negara kan? Pemerintah, iya. Bukan sekolah Dengan ya. bos dan apa, Kemungkinan ada bos SK-nya gitu. SK sekolah kali, Iya. kepala sekolah kali ya. Betul. Kalau SK-nya SK dinas mah dinas dong yang bayar pemerintah Ya, provinsi kan. ada beberapa hal ini kan mau kita juga banyak kejadian seperti ini kan mau kita tempuh juga sampai ke nasional tingkatannya. Jadi Oh, iya. akan kita Apa dalam nasional waktu itu dekat. begitu? Bukan, artinya dalam di Lampungnya ya kan, kita di Prima Lampungnya ini coba akan berkolaborasi atau mencoba mencari informasi terkait hal-hal seperti ini itu ke beberapa kementerian yang akan kita coba konfirmasi kan gitu loh. Kalau kasus seperti ini apakah sudah dengar belum di Prima? Apakah hanya Lampung atau semua sebenarnya? Kalau bicaranya sebenarnya kalau teknis seperti ini biasanya di semuanya hampir Hampir seluruh Indonesia juga iya, mengaku seperti ini ya. Tapi kan ada beberapa, kembali lagi kalau bicara wajib belajar 12 tahun, artinya sampai SMA ya, lulus SMA itu kan kalau daerah yang tidak mampu untuk melakukan wajib belajar, belum program wajib belajar 12 tahun itu, makanya ada kisi-kisi tertentu gitu. Iya, benar ya. Kalaupun dia sudah wajib belajar 12 tahun, maka wajib untuk Iya. membebaskan biaya pendidikan. Benar, ya. Gitu loh. Gitu ya. Jadi mungkin itu ya di bidang bubarkan komite ini. Iya, jadi Masih kan- ada yang mau ditambahkan nih soal Jadi bubarkan komite. selain jadi ini menarik Mbak Novel. Jadi kalau bicara dari imbas dari komite yang dia jalurnya afirmasi berubah kok bisa jadi ke reguler segala macam gitu kan. Ini kan ada sistem yang memang PPDB juga ada sedikit kekurangan ya. Oh, jadi Kalau ini ada bisa tahapannya PPDB. Iya, satu mau. tahapan PPDB. Nah, rupanya Kita- Prima akan mengawal ya. Iya. Mengawal. Jadi kita akan menghadapi tanggal 27 sampai 30 ini adalah proses PPDB ya kan yang akan dilakukan oleh tingkat SMA dan SMK. Karena kita juga sempat mengawal di 2 tahun kurun waktu 2 tahun ini juga pernah mengawal PPDB. Jadi ada beberapa kerugian yang diakibatkan yang dirasakan oleh si calon peserta didik. Apa Gitu tuh kan. contoh kasus? Jadi gini, contoh kasusnya adalah yang pertama penyelenggara ya kan atau sekolah ini tidak panitia sekolahnya ya penyelenggara PPDB-nya ketika jalur afirmasi itu kan salah satu syaratnya adalah memberikan atau mengcopy file berupa salah satu kartu baik dia PKH, KKS, BPNT atau KIS ya kan kartu Indonesia Sehat. Kejadiannya di tahun kemarin itu ada orang tuanya memakai kartu KIS, kartu Indonesia Sehat PBI ya, penerima bantuan iuran, tapi ditolak oleh pihak panitia dengan alasan KIS BPJS-nya tidak berupa bantuan dari pemerintah.
Artinya mereka tidak bisa membaca karena memang kan KIS itu kan sama, mau dia mandiri atau MPBI itu kan sama kartunya. Makanya ketika si ini dihadirkan atau dibuat jadi satu persyaratan, si panitianya bingung gitu kan mungkin. Makanya sampai terjadi kesalahan seperti itu. Sehingga si anak yang harusnya bersekolah di situ pindah karena ditolak. Ya kan? Karena ditolak pindah dia. Akhirnya lari ke sekolah lain gitu loh. Iya benar. Itu kan gitu loh. Itu contoh kasus ya? Ya, dan satu lagi, kalau kita bicara PPDB, ketika kita mendaftar, ya kan, sekolah kan nggak boleh menolak. Ketika dia diverifikasi datanya bersih, apa lolos sesuai peraturan, ya kan, dia tidak boleh menolak. Kemudian kelebihan dari pendaftar ini dilakukan oleh dinas dan akan disalurkan ke sekolah-sekolah lain yang kekurangan, kan gitu. Tapi kenyataannya kan, kalau kita melihat kan, kalau tahun kemarin tuh sempat dinas itu beralibinya adalah ini kemauan si orang tua. Padahal kebanyakan si orang tua, bukan orang tua juga sih sebenarnya. Ketika anak nggak muncul dalam list calon sementara, ya mereka kan cari yang lain. Gelisah, ya kan? Waduh, si anak belum masuk sekolah kan gitu loh. Si anak belum terdaftar, akhirnya mereka pindah lah. Padahal seharusnya kan mereka di diam di situ kan ini ada tugas dari dinas untuk menyalurkan si siswa, kan gitu. Jadi ada kayak peran dari dinas ya menampung ya ketika ini berlebih, yang di sebelah sini yang kurang. Ya, gitu loh. Nah, selain dua itu apa yang akan kita kawal lagi? Soal apa lagi dalam proses PPDB-nya? Dalam proses PPDB selain dua itu ya terkait ini ya ada selain ada ini ya pendaftar itu ya apa nih banyak. Kalau pendaftar itu kayak misalnya kakak berumur 1 tahun kan, tapi kan ada kadang-kadang nih gitu kakak harus lebih dari setahun ya, minimal harus berumur 1 tahun. Gitu ya. Jadi di pas tanggal pembuka itu minimal harus 1 tahun. Karena dia targetkan jadi ini ya, karena apa sistem zonasi ya. Ya kan nanti tiba-tiba mendadak jadi penduduk situ ya. Sering itu. Ya, dan sebenarnya kalau ini yang kerugiannya adalah para orang tua atau siswa yang memang sudah di situ ternyata ada pembaruan kan kita nggak tahu nih si anaknya tahu ada penambahan nanti dia membawa kakak kan gitu loh, mengambil kakaknya, tapi ketika dia memakai itu ditolak. Nah ditolak kan tapi dia tidak pernah ada ininya gitu kan, akhirnya ini artinya pemahaman sosialisasi pemerintah atau satuan pendidikan ini kurang gitu loh. Banyak yang nggak paham terus dia menghilang gitu loh, nggak pernah, karena kan susah, akhirnya susah lah Pak ikut PPDB ini lah online kan, akhirnya dia banyak lari ke swasta mereka. Karena kalau bicara sistem ini dia menolak, dia akan tertolak di semua sekolahan karena 1 tahun. Apa lagi yang akan proses pengawalan PPDB kita? Ya sementara apakah di tiap provinsi atau hanya Bandar Lampung? Enggak, kita ada di beberapa kabupaten gitu kan. Di ini kita buka posko pengaduan namanya. Posko pengaduan. Ini hadir di setiap kabupaten maupun kota di Provinsi Lampung. Di Prima ya? Di Prima. Ya. Prima Provinsi Lampung. Silakan jika terkendala. Kita kan ada waktu nih, ya kan? Biasanya ada waktu dari 7 sampai 30 kalau PPDB. Itu ada waktu, ketika dia tidak ada silakan melapor ke Prima, posko Prima ya terkait pendidikan. Kemudian lagi jika terkendala soal biaya SPP dan merasa punya hak terhadap kita sebagai warga tidak mampu, maka silakan melapor terhadap kepada posko kami ya. Lagi yang perlu kita pesankan sekali lagi di sini adalah ini berbentuk sumbangan. Iya. Artinya tidak mengikat dan tidak menentukan besaran jumlahnya, gitu loh. Sebenarnya kalau bicara hukum mungkin saya kurang tepat ya bicara dengan Bang Dede. Tapi menurut analisa atau wawasan dari Bang Dede, ketika ijazah itu ditahan karena uang komite yang belum lunas, apa sih hukumnya ini? Hukumnya adalah sebuah kejahatan sebenarnya. Sebuah kejahatan ya, sebuah kejahatan. Hak orang bisa dipidanakan dong? Bisa ya? Iya. Yang dipidanakan sekolahnya atau murid orang tuanya yang menandatangan? Sebenarnya sekolah. Kan ya? saya bilang tadi kalau bicara yang soal pernyataan, ya kan ada soal pasal 1320 soal KUHP tersebut. Artinya dalam menentukan suatu perjanjian itu ada poin-poin tertentunya, gitu loh. Ya sudah jelas loh namanya uang komite itu sumbangan, ya. Boleh lah. Nanti itu dikawal tuh Bang, dikawal nih. Biasanya ya dikumpulin terus sudah disodorin nih ya, disodorin kertas disuruh tanda tangan nih yang ibu-ibu kan biasanya yang penting anak saya sekolah dulu itu kan tanda tangan. Nah ini. Makanya bisa kita lihat kan kalau di lapangan, ya kan, jumlah besaran di tiap sekolah, tiap tahun itu stuck ya. Misalnya sekolah tadi saya jelaskan sekolah si A 300,
tahun depannya 300 atau bisa lebih, nggak ada di bawah 300. Iya. Itu Naik pukul terus rata ya. coba lah, iya gitu. Iya. Artinya kan ada sesuatu kalau kita melihat seperti Iya. itu, ya kan? Sesuai dengan zaman ya, Iya. dibuatnya nambah naik kayak biaya Biaya hidup. hidup aja dinaikin terus. Ini nggak usah jauh-jauh kita bicara di Bandar Lampung saja. Jadi jumlah sekolahan tingkat SMP dan tingkat SMA ini kan timpang, jauh, ya kan? SMP saja sudah sampai 40-an lebih, ya kan? SMA aja kalau SMA negeri itu baru 17, kemudian kalau SMP-nya baru 9 kalau tidak salah ya. Artinya kalau 17 tambah 9 itu baru sekitar 26 sekolah, ya kan? Sedangkan SMP-nya aja yang negeri sudah 40-an ke atas. Artinya ketika yang lulus ini kan sudah pasti numpuk ya kan, dan tidak mungkin di cover oleh si SMA dan SMK negeri ini, gitu loh. Itulah yang maksud kenapa adanya peran pemerintah atau peran dinas dalam hal ini ya. Menambah sekolah artinya, ataupun menambah bangunan. Kalau menambah ruang belajar nggak mungkin, karena ada peraturan yang nggak boleh Jadi, menambah rumble, ya kan. Artinya menambah bangunan. Menambah bangunan. Ya, menambah bangunan atau membuat sekolah-sekolah baru ya. Atau bisa jadi swasta yang nggak mampu ini ya diambil oleh Ditopang. pemerintah dong, kan gitu sih. Iya, kenapa harus dibubarkan atau kenapa harus sekolah yang Iya. swasta tutup ya? Betul. Lebih baik ini Lebih baik diberdayakan, yang bangunan betul. sudah ada, tinggal infrastruktur dan lainnya ya. Ya, kita atau dinegerikan mereka kan gitu. Artinya dari Prima ini menyarankan untuk SMA, SMK ini infrastrukturnya ditambah ya? Iya, betul. Lebih ditambah. Biaya pendidikan kita berapa persen sekarang? Kabarnya 20%. 20% Iya. ya? Udah cukup lah sebenarnya ya? Atau masih kurang? Atau menurut kita mungkin cukup, kalau menurut mereka nggak tahu. Kurang. Ya kan, kondisinya ada sumbangan pernah kurang. dengan anggaran 20% itu belum lagi tambahan dari yang saya bilang tadi, Iya. soal komite, Iya. soal taat SPP lah dan Iya. sebagainya. Semoga Makanya kalau pendidikan ini diaudit, benar-benar pure murni untuk mendidik generasi, bukan sebagai ladang ya. Ladang untuk mencari pundi-pundi. Iya. Ya, semoga ya. Dan Semoga saya- banyak guru-guru kembali menjadi kembali umur bakri. menjadi umat Iya. bakri dan menjadi Iya. pahlawan Tanpa tanda jasa. Saya rasa kalau soal gurunya ini pasti gurunya benar oknum-oknumnya saja ini. Iya. Ada beberapa oknum yang membuatnya akhirnya jadi seperti rancu ya Iya. dunia pendidikan kita. Nah, bicara pendidikan ya, apakah ada tokoh yang inspirasi nih, Bang Dede? Kalau bicara pendidikan yang paling kita tokohkan itu adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Kenapa Ki Hajar Dewantara? Ya kala itu ketika pembodohan terjadi di Indonesia ini, beliau yang mampu menimbulkan. Semoga Bang Dede adalah Ya. penerus dari Ki Hajar Dewantara untuk menjadi bermanfaat di di kehidupannya, khususnya di Prima. Ya. Ya, mungkin itu ya Bang Dede ya. Ya, itu aja. Bagi sahabat cewek lovers, ibu-ibu, bapak-bapak, dan masyarakat Lampung khususnya yang sedang ada di SMK dan SMA yang ingin kenalan sama Bang Dede atau ingin melaporkan kegelisahannya, advokasi tentang dunia pendidikan, mau kemana nih Bang? Silakan. Nomor teleponnya, IG-nya, Facebooknya Baik, dan sementara ini semua sentral di Prima Prima. Lampung dengan nomor kontak 0895 6121 60774. Oke, itu kontak personnya ya, Ya. itu di Partai Prima DPW Provinsi Lampung. Kalau alamatnya mereka ingin langsung ke Kalau alamat bisa di Jalan Muhammad Ali, Gang Satelindo 2, nomor 56, RT 009, lingkungan 1, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Ya, nah bagi sahabat cewek lovers, nanti kita tulis di deskripsi ya guys ya, data dari Bang Dede dan data dari posko Ya. pengaduan untuk dunia pendidikan di Provinsi Lampung. Jadi Ya. nanti kalau para orang tua yang mengalami kendala, silakan kontak nomor tersebut maupun di kabupaten manapun, nanti akan kita komunikasikan di posko-posko Tiap daerah, kita ya? dari daerah. Tiap daerah ya. Jangan ragu, dan jangan malu. Partai Prima adalah partainya rakyat biasa. Ya. Ya, bener nggak? Siap. Dalam bayar. Salam rakyat adil makmur. Salam rakyat adil makmur. Wah. Oke Bang Dede, terima kasih Ya. sudah bersedia ngobrol tentang dunia pendidikan di studio Cawekan. Ya. Semoga kegiatannya lancar, advokasinya berjalan dengan baik, dan yang pastinya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Semoga partai Rakyat adil makmur. bisa lolos ya, bisa lolos verifikasi, Amin. bisa lolos di penentuan ya, penentuan Ya. partai sebagai partai pemilu Baik, dan Pak. memenangkan sistem kekuasaan nanti. Gitu. Amin, amin. Salah satu calon Dari rakyat biasa. dari rakyat biasa. Itu aja ya Bang Dede Ya, ya, siap. terima Terima kasih. kasih, Pak Novel. Ya. Oke, sahabat cewek lovers, saya Novelia Yusri Sanggem bersama Bang
Dede Sulaiman. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.